guys, welcome to our video. Seperti yang tertera pada awal video tadi, kami akan menjelaskan tentang mengenal kas dalam akuntansi. Tanpa membuang waktu banyak lagi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Keep watching guys. Pertama-tama, mari kita ketahui apa itu kas. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK nomor 2 tahun 2012, kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas ini juga adalah salah satu istilah yang sering disebut dalam dunia akuntansi. Istilah ini biasanya dipakai untuk menggambarkan kepemilikan uang tunai perusahaan. Makin besar nilai kasnya, maka makin besar pula uang tunai yang mereka miliki. Dalam dunia bisnis sendiri, jumlah kas sebuah perusahaan kerap dijadikan sebagai salah satu indikator kemampuan atau kinerja perusahaan tersebut. Sehingga makin besar kas yang dimiliki, makin baik pula kinerja perusahaan tersebut. Kemudian adalah jenis kas. Kas dibagi menjadi beberapa bagian. Tujuannya untuk mempermudah pengawasan dan proses pemeriksaan yang berhubungan dengan distribusi dari aliran kas. Maka kas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kas kecil. Kas berupa uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar berbagai pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan dengan menggunakan cek. Yang kedua adalah kas di bank. Uang perusahaan yang berada di rekening suatu bank biasanya digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif besar dan tidak mungkin diberikan secara langsung dalam transaksi karena jumlah yang besar dan rawan dari segi keamanan. Kas di bank biasanya berhubungan dengan rekening koran dari bank untuk perusahaan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan jenis-jenis kas, kita juga perlu mengetahui sumber dari kas tersebut. Nah, sumber penerimaan kas dalam suatu perusahaan pada dasarnya berasal dari yang pertama, hasil penjualan investasi, yang kedua, adanya emisi saham atau penambahan modal oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas, yang ketiga, pengeluaran surat tanda utang baik jangka pendek maupun utang jangka panjang, serta bertambahnya utang yang diimbangi dengan penerimaan kas. Yang keempat, adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan adanya penerimaan kas. Yang kelima, adanya penerimaan kas karena sewa, bunga atau dividen dari investasi, sumbangan atau hadiah, maupun adanya pengembalian pembayaran pajak pada periode sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pelaporan kas. Meskipun pelaporan kas relatif mudah, sejumlah isu pantas mendapatkan perhatian khusus. Isu-isu ini berhubungan dengan pelaporan, yakni setara kas. Klasifikasi lancar yang menjadi populer adalah kas dan setara kas. Setara kas atau cash equivalent merupakan investasi jangka pendek dan sangat liquid, yang mudah dikonversikan menjadi kas dan sangat dekat jatuh tempo dengan sehingga tidak ada risiko signifikan dan perubahan suku bunga. Umumnya hanya investasi jatuh tempo yang dalam waktu 3 bulan atau kurang yang memenuhi syarat berdasarkan definisi ini. Selanjutnya, kas terbatas. Kas kecil, gaji, dan dana dividen adalah contoh dari kas yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Dalam berbagai situasi, saldo dana tersebut tidak material. Oleh karena itu, perusahaan tidak memisahkan dari kas dalam laporan keuangan. Jika jumlahnya material, maka perusahaan memisahkan kas yang dibatasi dari kas biasa untuk tujuan pelaporan. Cerukan bank. Cerukan bank atau bank overdrafts terjadi ketika perusahaan menulis cek yang jumlahnya lebih dari jumlah yang tersedia pada akun kas. Perusahaan harus melaporkan cerukan bank pada bagian liabilitas jangka pendek yang menambahkan ke jumlahnya yang dilaporkan sebagai utang. Cerukan bank dimasukkan sebagai komponen kas jika cerukan tersebut dapat dilunasi sesuai permintaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengolahan kas perusahaan. Seperti misalnya praktik umum dalam membuat pengaturan saling hapus dengan rekening lain di bank yang sama. Cerukan yang tidak memenuhi kondisi tersebut harus dilakukan sebagai liabilitas jangka pendek.
Adapun masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaporan, yaitu kas yang dibatasi atau restriktif, saldo kompensasi, kas kecil, pengkajian dan dana dividen, sertifikat deposito, cek mundur, cek kosong, biaya yang dibayar di muka, cek yang belum dikirimkan, overdraft bank, ekuivalen kas. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai akuntansi terhadap kas. Akuntansi terhadap kas ini ada dana kas kecil atau PD kas. Kas yang tersedia untuk pengeluaran-pengeluaran kecil yang bersifat rutin. Ada dua metode pencatatan dalam kas ini, yaitu yang pertama, sistem dana tetap, dan yang kedua, sistem dana berfluktuasi. Apa sih sistem dana tetap dan sistem dana berfluktuasi? Mari kita pelajari bersama-sama. Sistem dana tetap ialah sistem pembukuan kas kecil yang menetapkan dan menyisihkan dana kas kecil dengan nilai yang tetap atau tidak berubah tiap periode pengisiannya. Prosedurnya, yang pertama, pemegang kas kecil diberi uang untuk menutup pengeluaran selama satu periode. Dan yang kedua, tidak ada penambahan saldo pada pertengahan periode. Yang ketiga, pada akhir periode jumlah uang kas kecil yang telah dibelanjakan harus diisikan lagi sehingga jumlah uang kas kecil menjadi sama dengan saldo awalnya. Dan yang kedua, sistem dana fluktuasi. Sistem ini adalah sistem pembukuan yang menetapkan nilai dana kas kecil sesuai dengan kebutuhan operasional. Adapun prosedurnya, yaitu yang pertama, pemegang kas kecil diberikan uang untuk menutup pengeluaran selama satu periode. Dan yang kedua, jika terjadi kekurangan dana di tengah periode, bisa dilakukan penambahan dana kas kecil. Dan yang ketiga, pada akhir periode, jumlah uang kas kecil yang telah dibelanjakan harus diisikan lagi, namun tidak harus nominalnya sama dengan saldo awal. Jadi bisa berkurang atau bertambah tergantung dengan kebutuhannya. Nah, itu tadi penjelasan dari kami mengenai kas dalam akuntansi. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Thanks for watching.